Shalom saudaraku sekalian, puji Tuhan. Setiap hari Tuhan tambah-tambahkan kepada kita anugerah untuk terus bertumbuh di dalam pemahaman yang benar akan firman Tuhan melalui Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kumpulan Amsal-Amsal Salomo dari Amsal pasal yang ke-21 mengenai Tuhan adalah sumber norma dan hikmat bagi raja dan manusia, juga mengenai perilaku yang benar atau perilaku yang salah. Nah, sebelum kita lanjutkan pembacaan, perenungan, belajar dari Alkitab pada hari ini, saya ajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji, sembah Tuhan, sumber hikmat bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kami merindukanmu, Yesus Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
Dimanapun kami berada, Engkau saja yang kami sanjung, Engkau saja yang kami puja, Kau Raja di atas segala raja. Engkau bertahta bahkan di dalam seluruh keberadaan kami, dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami mengagungkan firman-Mu, kami mengagungkan Tuhan kami, Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah kami dan bekerja melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati kami ketika kami membaca, merenungkan, bahkan belajar dari firman-Mu. Engkau menuntun, memimpin kami selalu. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, curahkan urapan-Mu atas kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua buka Alkitab kita dan menjadi pokok pelajaran kita
di dalam Bible Study hari ini, yaitu kitab Amsal, pasalnya yang ke-21. Amsal, pasalnya yang ke-21. Di buku Alkitab saya terdapat di halaman 702. Halaman 702. Ada 31 ayat. Nah, Bapak Ibu Salam Tuhan, kita akan baca beberapa bagian dari 31 ayat ini. Bagian pertama kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat lebih dahulu. Ayat ini bicara mengenai Tuhan adalah sumber dari norma, etika bagi perilaku baik raja, para pemimpin, bangsawan, dan seluruh umat manusia. Ya, saya akan pandu kita untuk membaca. Demikian firman Tuhan, Amsal 21 ayat 1 sampai 4. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong, yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, pasal 21 ini dan keseluruhan ayat di dalamnya merupakan kelanjutan dari pasal 20, ya. Ayat 25 sampai ayat yang ke-30 tentang kebijakan dan kekuatan raja. Nah, raja itu memiliki keleluasaan pikiran, kepatuhan kepada Tuhan. Ini yang diharapkan, diinginkan Allah terhadap raja-raja yang memimpin umatnya, khususnya orang Israel. Karena itu, seperti batang air, hati raja di tangan Tuhan. Ini bagi raja-raja yang punya kelekatan hati atau berkenan di hadapan Tuhan. Bicara mengenai seperti batang air. Air adalah simbol dari hikmat, sedangkan batang air adalah pemikiran yang berhikmat atau hati nurani yang diliputi oleh hikmat yang tujuannya selalu mensejahterakan rakyat. Begitu. Nah, raja itu sangat berkuasa. Dia punya otoritas atas umat, atas rakyat yang sedang dipimpinnya. Namun, meskipun mempunyai kuasa yang paling mutlak di tengah-tengah bangsanya, raja itu berada di bawah pemerintahan Allah. Gitu. Ini yang berlaku di tengah-tengah umat Allah. Bahkan raja-raja dimanapun, sehebat, sekuat, seperkasanya dia, seberdaulatnya dia atas bangsanya, tetap kuasa Allah di atas dari kuasa raja. Allah itu menggerakkan hati raja. Allah itu mengatur semua peristiwa yang terjadi. Bahkan dalam kendali raja sekalipun, Allah sanggup mengintervensi. Jadi, Allah menggerakkan hati raja dan mengarahkan seluruh kehendaknya untuk kepentingan rakyat, mensejahterakan rakyat. Karenanya itu, raja adalah alat di tangan Tuhan. Siapapun dia, pemerintah itu dikatakan sebagai alat di tangan Tuhan. Dia adalah wakil Allah dan punya tujuan mensejahterakan rakyatnya, setiap umat yang ada di dalamnya. Karenanya itu, setiap orang yang ada di bawah pemerintahan raja itu harus tunduk, taat, takluk di bawah kuasanya. Kalau tidak, pedang raja akan berlaku. Pedang itu hukum. Karenanya itu juga orang percaya, orang Kristen diwajibkan oleh Allah untuk mendoakan pemerintah. Supaya apa? Ketika setiap kita berdoa untuk pimpinan Allah berlaku atas raja, untuk kuasa Allah berlaku atas raja, maka yang terjadi rakyat kita juga di dalamnya menikmati kesejahteraan, dilindungi, diberkati. Jadi, kesejahteraan rakyat itu tergantung mutlak pada kesediaan raja untuk mentaati perintah Tuhan. Apalagi kalau raja itu sungguh-sungguh tunduk,
takluk, hormat, takut akan Allah. Wow, itu yang terjadi adalah kesejahteraan, perlindungan, menang perang, pemeliharaan dari Allah itu nyata sekali bagi umatnya, bagi rakyat yang sedang dipimpin oleh raja tersebut. Di ayat 2 dikatakan tadi setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Di ayat 2 ini merupakan simbol dari sikap dan perilaku manusia. Jalan namanya. Jalan. Ya, jalan berarti bicara mengenai tindakan, perilaku. Nah, sikap yang dianut dan perilaku yang dilakukan pada umumnya dinilai benar menurut pikiran sendiri. Ya, menurut penilaian sendiri. Tetapi ingat, Tuhanlah yang menguji pikiran dan hati yang paling dalam dari setiap orang, termasuk raja sekalipun. Orang boleh bertindak dan merasa itu tindakannya benar. Orang boleh berkata keputusanku tepat, niatku benar, motivasiku betul, itu omongan dan menurut penilaian pribadi. Tetapi Tuhanlah yang menguji, Tuhan yang tahu. Ya, setiap hati manusia termasuk raja sekalipun. Jadi kita jujur ya, tidak bisa berdalih kalau sudah di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan selalu mengajar kita melalui kitab Amsal ini untuk memiliki kejujuran sikap hati yang murni yang keluar. Baik ketika hidup sendiri, di tengah-tengah orang, maupun di hadapan Tuhan. Tuhan itu menghakimi setiap orang berdasarkan hati dan tindakan mereka. Hati nurani. Tuhan menyelidiki sampai ke dalam. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Nggak ada yang tersembunyi. Kita bisa bersandiwara di hadapan manusia, di hadapan siapa saja yang kelihatan. Tetapi kita nggak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Ya. Jalan kehidupan bisa sepenuhnya benar bila pikiran kita itu diterangi oleh firman saja. Betul. Jalan sekali lagi, jalan kehidupan kita bisa sepenuhnya benar, tepat bila pikiran kita itu diterangi oleh Tuhan. Kalau pikiran kita yang menguasai seluruh kehidupan ini, karena buah pikir itu bersumber dari hati dan diputuskan oleh pikiran untuk mengerjakan atau tidak, ya atau tidak, mengucapkan atau tidak, bertindak atau tidak, itu keputusan pikiran yang mengendalikan semuanya. Jadi kalau pikiran ini diterangi oleh firman Tuhan, maka hal yang benar akan terjadi. Hal yang benar kita lakukan, keputusan yang benar kita lakukan. Ya. Nah, berlaku benar dan adil dan mengasihi sesama itu lebih dikenan Allah, dikenan oleh Tuhan daripada kurban bakaran. Kenapa? Orang bisa saja rajin melakukan ibadah. Orang bisa saja rajin melakukan hal-hal yang rohani sifatnya. Tetapi sebenarnya hatinya jauh. Tetapi sebenarnya perlakukan itu di luar dari keinginan, di luar dari kehendak hati yang paling dalam, di luar dari iman dan tanpa pertobatan. Mengerikan sekali Bapak Islam Tuhan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, hal-hal perkara rohani, termasuk mempersembahkan korban, melayani Tuhan, dilakukan dengan iman, dengan kesungguhan hati, dengan mengasihi Allah dan hidup dalam pertobatan, Allah berkenan atas seluruh kehidupan kita, atas seluruh ibadah kita, atas seluruh kurban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Termasuk ketika kita memuji Tuhan, termasuk ketika kita datang beribadah, kita memberi kurban persembahan, kurban syukur. Apapun yang kita lakukan, semuanya akan menyenangkan hati Tuhan jika itu dilakukan dengan iman, dengan hati yang mengasihi Allah dan hidup dalam pertobatan. Amin. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-5 sampai yang ke-20. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut.
Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut sotok rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, diberitahu tadi bahwa dari ayat yang kelima yang sedang kita baca atau yang sudah kita baca tadi, bahwa hal didikan hikmat tentang orang kaya dan orang yang tak benar itu diatur pada sikap dan tindakan, baik kerajinan maupun perencanaan yang matang dari masing-masing pribadi. Kalau orang berhikmat, orang benar, yang dididik dengan pengetahuan yang tepat dan benar, maka dia akan rajin. Dia akan berupaya menerapkan apa yang telah dimengerti, diketahui, dan hikmat yang diperoleh, lalu merancangkan matang-matang setiap hal yang akan dikerjakannya. Tetapi kehidupan orang yang tidak benar, sudah nggak punya pengetahuan, menolak hikmat, maunya menurut pikirannya sendiri, idenya sendiri, menurut dia itu sudah benar, lalu dilakukan dengan tergesa-gesa. Tetapi orang yang melakukan perencanaan pasti mengalami kelimpahan. Gitu ya. Karena itu penulis Amsal sini bicara mengajarkan kita untuk tidak gegabah, untuk tidak ceroboh ya di dalam mengambil keputusan atau di dalam bekerja. Nggak usah terburu-buru. Karena kalau kondisi itu kita lakukan, maka akan mengalami kekurangan, kesusahan, kegagalan, kerugian. Jadi banyak hal yang tidak baik di dalam keterburu-buruan, ketergesa-gesaan. Saya pernah membaca seorang penulis mengatakan, terburu-buru, ketergesa-gesaan itu adalah iblis itu sendiri. Setan dari waktu. Jadi betapa kita mesti stop sejenak, merenungkan, berpikir, merancang dengan matang. Supaya apa? Menghasilkan hasil-hasil yang baik. Ya, bahkan apalagi harta yang diperoleh, dikatakan oleh penulis Amsal tadi, bahwa harta yang diperoleh dari hasil penipuan adalah sia-sia. Sudah malas berpikir panjang, sudah malas merencanakan sesuatu, sudah malas bekerja, niatnya adalah mencuri, merugikan orang lain. Tetapi hasilnya adalah kesia-siaan dan ujung-ujungnya membawa kepada maut. Nah, ini yang selalu dikerjakan oleh orang fasik. Lalu dia merampas, menganiaya orang, menipu tanpa belas kasihan kepada sesama. Ya, nah orang-orang seperti ini jalannya berliku dan akhirnya juga dapat balasan.
Balasannya apa? Akan dianiaya juga. Itu dikatakan di ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Akan dianiaya juga. Perilaku tersebut sama seperti, ya, dikatakan di sini sama seperti perempuan yang suka bertengkar, yang membuat orang lain menderita. Nah, bahaya kalau cerewet-cerewet, ya, terlalu banyak omong, terlalu banyak ngoceh, terlalu banyak ngomel, bahaya. Hindari ngomel-ngomelnya, hindari cerewet-cerewetnya, apalagi sampai jadi seorang pencemooh, wah itu bahaya. Gosip berlebihan itu nggak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya, ya. Membuat orang lain menderita, pasangan kita menderita, anak-anak kita menderita, komunitas juga menderita. Kenapa? Bisa terpecah belah, bisa hancur. Ini perilaku seperti ini harus kita hindari. Nah, perempuan cerewet dikatakan di sini di Amsal bahwa itu disamakan seperti seorang pencemooh yang menolak pengajaran, nggak mau ditegur, nggak mau disehati, nggak mau diajar, nggak mau disuruh bertobat. Wah, dia merasa benar, ngoceh kemana-mana. Jika dia dihukum, orang yang tak berpengalaman diberitahu akan menjadi bijak. Dan lewat pengajaran hikmat atas orang bijak, maka si pencemooh tadi, orang cerewet tadi beroleh pengetahuan. Dia baru sadar, baru ngerti. Tetapi lewat pelajaran yang diterima oleh orang berhikmat dan bijaksana. Pengalaman orang lain menjadi hebat, menjadi bagus, dia baru sadar. Oh ternyata begitu ya. Tapi kalau dia diajarkan langsung, dia pasti nolak, nggak terima. Sebab dia pasti merasa diri benar. Kita lanjutkan pembacaan kita dari ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Dua-dua, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Nah, selanjutnya di ayat 22 ini, 20 sampai 22 mengenai perolehan kehidupan orang benar, kehidupan orang bijak, kepemilikan, ya. Dan kehidupannya seperti apa? Bahwa orang benar itu menyelenggarakan pesta, suka, ya betul. Kita kalau lihat orang benar, orang yang diberi kelimpahan oleh Tuhan, suka dengan pesta. Tetapi dia tidak kehilangan kekayaannya. Dia tidak kehilangan hartanya. Dia tidak kehabisan sama sekali. Kenapa? Dia bisa mengontrol diri di dalam memakai hartanya. Tetapi orang bebal dikatakan menghabiskannya. Dapat gaji, terima gaji. Langsung di benaknya beli ini. Baru 3 hari ludes, 4 hari ludes, seminggu ludes sama sekali. Lalu kehidupan selanjutnya ngutang. Gali lubang, tutup lubang. Nah ini orang yang tidak bisa mengontrol diri. Orang yang hanya bisa menghabiskan berkat yang Tuhan percayakan. Tapi Alkitab, penulis Amsal mengajar kita untuk punya hikmat di dalam mengolah berkat Tuhan. Punya kontrol diri, ya, untuk memakai uang, membelanjakan sesuatu dengan benar, dengan tepat. Tidak untuk menghabiskan. Ia mau belanja, mau beli untuk pesta, bisa. Selalu diadakan juga, menyenangkan keluarga, menyenangkan orang lain, tetapi dia bisa mengontrol diri, bisa mengatur, lalu tidak untuk menghabiskannya. Semua sudah punya budget, diatur dengan rapi, dengan baik, sehingga dia tidak mengalami kekurangan. Orang benar tidak saja bisa bijak dalam mengatur hartanya, tetapi orang benar itu hidup dengan cara yang berkualitas, dalam kebenaran dan kasih untuk memperoleh kehidupan, untuk memperoleh hidup benar, untuk memperoleh kehormatan. Jadi segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, percayakan kepada dia untuk dia peroleh,
Dia atur sedemikian rupa untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk orang lain, semua diatur dengan baik. Sehingga apa? Dia disegani, dihormati karena hati penuh belas kasihan. Tidak hidup untuk diri sendiri, tidak dihabiskan untuk kepentingan diri, tetapi untuk Tuhan, untuk sesama. Semua orang bisa menghormati, kagum akan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan hidup dan hikmat dari orang benar dikasih tahu tadi bahwa itu melebihi kekuatan orang fasik. Ya, melebihi kekuatan orang fasik. Bahkan dia punya hati, dia punya jiwa, dia punya pengetahuan, dia punya hikmat. Itu bisa melampaui dari orang-orang yang perkasa sekalipun, orang berwibawa. Di ayat 23 sampai 28 kita akan lanjutkan pembacaan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, ayat 23-28 merupakan nasihat penting supaya kita bisa menjaga mulut dan memelihara diri dari kesukaran. Sebab orang yang bocor mulut, orang tidak bisa menjaga mulut, itu disebut pencemooh. Dan disebut juga sebagai saksi dusta. Gak enak dengarnya, ya, gak enak. Jadi mari kita jaga mulut kita jaga, kita kendalikan sungguh-sungguh diri kita terhadap apapun untuk kita sampaikan, kita utarakan. Kita kendalikan diri kita dari segala tindakan perilaku kita yang dinilai dan dianggap oleh orang lain sebagai bentuk pemberosan, sebagai pencemooh, bahkan sebagai saksi dusta. Lebih baik kita bersihkan hati, pikiran, mulut kita, dan untuk menjadi saksi Kristus, berkat bagi banyak orang lain. Amin. Kita bisa mengendalikan apa saja yang kita pikirkan. Kita bisa mengendalikan apa yang kita perkatakan. Kita mengendalikan diri dari perilaku-perilaku kita. Berlaku benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ayat penutup tadi di ayat 29-31. Itu bicara mengenai Tuhan adalah sumber hikmat dan kekuatan. Bahwa orang fasik itu bermuka tebal. Bermuka tebal artinya tidak malu atas kebejatan moral dari niat-niat jahat yang dirancang, dipikirkan, dan dilakukannya. Tetapi orang jujur mempertimbangkan sikap dan tingkah lakunya. Kalau saya bertindak begini, benar nggak? Kalau saya berkatakan ini, orang tersinggung nggak? Marah nggak ke saya? Semua dipertimbangkan dengan baik. Tingkah lakunya itu diatur dengan baik. Dan tidak ada niat, ini penting nih, tidak ada niat jahat yang tersembunyi. Semua jenis hikmat berasal daripada Tuhan dan seharusnya dipergunakan untuk menyenangkan Tuhan saja. Jadi tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya untuk berniat buruk jahat. Tetapi betul-betul dia menyadari bahwa karena ini berkat, karena hikmat pengetahuan datang daripada Tuhan. Semua yang ada padaku bersumber dari Tuhan, maka semua dikembalikan, dipergunakan untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saja. Pun diberitahu tadi ya, ayat 31, bahwa kemenangan dalam peperangan bukan dari canggihnya senjata, besarnya pasukan militer atau banyaknya kuda yang dipersiapkan raja tidak akan menentukan kemenangan. Tapi kemenangan itu ditentukan oleh Tuhan. Ini sehubungan dengan kehidupan bangsa Israel.
Terbukti setiap kali mereka mengandalkan Tuhan, pasti mereka menang. Tapi kalau mereka melupakan Tuhan, mengandalkan kekuatan militer dan juga kuda-kuda, wah, mereka pasti mengalami kekalahan. Ya, kemenangan di dalam peperangan diraih oleh raja, oleh umat ketika mereka mengandalkan Tuhan. Demikian kehidupan kita setiap hari. Melewati peperangan rohani dari waktu ke waktu. Peperangan rohani di pikiran, di hati, dalam keluarga, dimanapun kita berada. Hidup kita selalu diliputi oleh peperangan rohani. Dan musuh kita adalah rancangan si jahat, rancangan dari si iblis. Karena itu penting kita mengandalkan Tuhan, pakai kuasa, pakai otoritas. Senjata kita adalah firman Allah, kuasa daripada Allah. Kalau kita mengandalkan Tuhan dan memakai senjata-senjata rohani yang Allah telah berikan kepada kita, kita akan tampil sebagai pemenang. Semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Selamat menjadi pemenang, selamat hidup mengendalikan diri, selamat hidup kita persembahkan untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, itu semua Amsal, berkat dari Amsal pasal 21 untuk kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyingkapkan kepada kami pengertian, pengetahuan dan hikmat yang datang daripada Allah. Untuk bagaimana kami hidup di hadapan-Mu sebagai orang benar. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pribadi, para suami, para istri, orang muda. Semua Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Atau apapun yang mereka kerjakan, semua bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah, terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan terima berkat, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita, shalom.